Halo bro, selamat datang kembali di Buroda Film. Gimana nih kabar kalian? Apapun itu, semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Pada kesempatan ini, kami akan menceritakan sebuah anime menarik yaitu Kimetsu no Yaiba season keempat yang bertajuk Hashira Training atau Pelatihan Hashira, di mana Tanjiro dan seluruh pasukan pemburu iblis tengah sibuk berlatih demi mengalahkan Raja Iblis terkutuk Kibutsuji Muzan. Sebelumnya kami ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, silahkan skip dan tonton langsung animenya. Sebelum masuk ke dalam isi cerita, bantu kami dengan subscribe, like, dan komennya ya. Oke, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Pada suatu malam, Sanemi, Obanai, dan dua orang prajurit pemburu iblis tengah serius mengintai sebuah kastil tua terbengkalai. Dikarenakan sudah sangat usang dan ditinggalkan para manusia, kastil itu pun menjadi markas persembunyian para iblis. Hari ini seorang wanita dikabarkan telah menghilang tanpa jejak. Untungnya mereka semua masih belum terlambat, karena saat itu juga muncul sesosok iblis yang kabur menuju kastil sembari membawa seorang wanita. Namun dia menghilang begitu saja di dalam kastil. Di lantai terbawah kastil terbengkalai ini, ternyata para pemburu telah disambut oleh banyak sekali iblis. Kedua penyandang gelar Hashira itu berhasil mengalahkan puluhan iblis dalam waktu singkat. Dikarenakan kondisi tidak memungkinkan, Obanai memerintahkan kedua prajurit pemburu iblis untuk segera pulang dan menyerahkan semua urusan di sini padanya. Melihat kekuatan Sanemi dan Obanai, iblis penculik wanita itu langsung sadar bahwa kedua pemburu iblis tersebut adalah Hashira. Dia pun segera lari tunggang langgang. Obanai meminta Sanemi agar segera bergegas menyelamatkan si wanita, sementara dirinya sendiri akan menahan para iblis di belakang. Sanemi pun menaiki puncak kastil untuk menghadapi iblis penculik beserta pasukan iblis lainnya. Iblis itu lantas melemparkan wanita di genggamannya, yang untungnya langsung ditangkap oleh Obanai. Kedua Hashira itu pun berlari mengejar iblis penculik. Tanpa diduga mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa, di mana di sana terdapat hamparan kota aneh yang dipenuhi oleh para iblis. Iblis penculik pun tersenyum, dan dia langsung hilang dalam sekejap mata saat Sanemi hendak menusuknya. Sanemi dan Obanai pun kembali ke dunia nyata dengan berbagai pertanyaan yang begitu sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Kanao nampak kembali setelah menyelesaikan suatu misi. Dia pun melaporkan hasil pelaksanaan misi tersebut pada gurunya yaitu Kojo Shinobu. Fakta tentang iblis Nezuko yang bisa menaklukkan sinar matahari pasti akan menjadi perubahan besar di masa depan. Kojo pun yakin kalau Kibutsuji Muzan akan mengerahkan banyak pasukan iblisnya untuk menangkap Nezuko. Tentu saja semua itu dilakukan agar Muzan kebal terhadap sinar matahari. Di waktu yang sama, Tanjiro tengah beristirahat untuk memulihkan kondisi tubuhnya pasca pertarungan di desa Penempa Pedang. Goto pun menjelaskan bahwa warga desa Penempa Pedang saat ini sedang bekerja keras untuk merelokasi kampung mereka. Shin pun berpindah di kediaman Ubuyashiki, di mana para Hashira nampak sedang berkumpul bersama. Setelah sedikit berbincang-bincang tentang kejadian di desa Penempa Pedang, semua Hashira pun terlihat serius ketika Nona Amane datang. Amane menjelaskan bahwa pada rapat Hashira kali ini dia akan mewakili sang tuan besar atau Kagaya Ubuyashiki. Dia juga menjelaskan bahwa untuk seterusnya Ubuyashiki tidak mungkin bisa menghadiri rapat dikarenakan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Amane pun membuka rapat dengan menjelaskan status iblis Nezuko yang kebal terhadap sinar mentari. Sudah bisa dipastikan Muzan akan mengincar Nezuko demi mendapatkan kekuatan unik tersebut. Amane melanjutkan, ketika bertarung melawan iblis bulan atas peringkat 4 dan 5 di desa Penempa Pedang, Kanroji dan Tokito berhasil membangkitkan tanda pemburu iblis di tubuhnya. Sejak zaman Sengoku, ada beberapa pendekar ilmu pernafasan pertama yang hampir mengalahkan Muzan. Mereka semua mempunyai tanda pemburu iblis layaknya Kanroji dan Tokito. Sanemi pun bertanya, mengapa hal sepenting ini harus disembunyikan? Amane lantas menjawab bahwa banyak orang yang menyiksa diri karena tidak bisa memunculkan tanda pemburu tersebut. Namun satu hal yang pasti, ketika seorang pemilik tanda pemburu iblis muncul, maka orang-orang di sekitarnya juga akan memiliki tanda tersebut bagaikan resonansi. Informasi ini tertulis jelas di dalam buku catatan pendekar ilmu pernafasan pertama. Dan orang pertama yang memiliki tanda tersebut di generasi sekarang adalah Tanjiro Kamado. Sayangnya Tanjiro sendiri tidak memahami bagaimana tanda pemburunya bisa bangkit. Amane pun berharap Kanroji dan Tokito bisa memberikan penjelasan serta mengajarkan pada semuanya tentang cara memunculkan tanda itu.
Kanroji pun sangat bersemangat dalam memberikan penjabaran hingga membuat semua orang malah semakin kebingungan. Berbeda sekali dengan Tokito, di mana pemuda itu bisa memberikan penjabaran yang jelas dan lugas. Kala itu Tokito diracuni iblis dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia pun menggunakan teknik pernafasannya untuk memperlambat peredaran racun. Amarah Tokito tiba-tiba meledak saat menyaksikan Kotetsu hendak dihabisi musuh. Hal ini membuat detak jantung Tokito meningkat hingga melebihi 200 per menit. Tubuhnya pun terasa panas membara dengan suhu di atas 39 derajat. Kondisi ini benar-benar membuat Tokito seperti berada di ambang kematian. Kembali pada Tanjiro, di mana siang itu dia dikunjungi oleh Haganezuka Hotaru. Haganezuka terlihat kepayahan setengah mati setelah bekerja mengasah pedang Tanjiro. Tanjiro dibuat sangat tercengang dikarenakan warna hitam pedang tersebut terlihat begitu pekat. Di dalam bilah pedang tersebut terdapat ukiran kata pembasmian. Ketika bertarung melawan Hantengu, Tanjiro tidak menemukan ukiran kata apapun pada pedang ini. Saat itulah Haganezuka jadi kesal karena pedang tersebut masih dalam proses awal pengasahan yang tentu saja banyak sekali karat yang belum bisa dihilangkan secara sempurna. Haganezuka pun setelahnya pergi meninggalkan Tanjiro dan Goto. Sedetik kemudian Inosuke tiba-tiba muncul sambil menghancurkan jendela kamar. Si topeng babi itu langsung berkoar-koar bahwa sebentar lagi akan ada kegiatan latihan bersama untuk meningkatkan kekuatan. Scene pun kembali pada para Hashira, di mana mereka telah menyelesaikan susunan rencana untuk melatih anggota pasukan pemburu iblis. Namun yang jadi masalah saat ini adalah Gyu, di mana Hashira air tersebut malah pergi tanpa memberikan penjelasan yang bisa diterima. Di sisi lain, Zenitsu terlihat menjenguk Tanjiro setelah menyelesaikan misinya. Zenitsu begitu kesal karena tidak memiliki waktu untuk bersantai. Dia juga lemas duluan karena dipaksa mengikuti pelatihan Hashira. Namun Tanjiro malah sebaliknya, di mana dia sangat antusias karena latihan tersebut adalah jalan pintas untuk memperkuat diri. Reaksi optimis Tanjiro membuat Zenitsu semakin kesal. Ketika Zenitsu beranjak pergi, Tanjiro pun segera menghentikannya. Tanjiro berterima kasih karena sebelumnya Zenitsu pernah mengajarkannya teknik pernafasan petir. Hal ini pun membuat Tanjiro berhasil memenggal kepala Hantengu, walau sebelumnya kaki Tanjiro hampir tidak bisa digerakkan. Dia pun begitu sumringah dan berharap Tanjiro bisa segera sembuh. Pada esok siangnya, Tengen Uzui nampak melatih para pasukan pemburu iblis sambil marah-marah. Uzui sengaja melakukan hal ini agar para pasukan terbiasa susah. Jika dilatih oleh Hashira yang aktif, maka porsi latihan para pasukan akan semakin berat. Di hadapan Ubuyashiki, Amane menyampaikan bahwa para Hashira telah memulai pelatihan bagi anggota pasukan sebagai dasar persiapan pertempuran selanjutnya. Sayangnya kondisi kesehatan Ubuyashiki terlihat semakin parah. Sementara itu di suatu tempat yang sangat tersembunyi, Tamayo tiba-tiba didatangi oleh seekor gagak Kasugai. Burung itu pun berkata kalau dia adalah utusan Kagaya Ubuyashiki. Dia pun membeberkan alasan utamanya menemui Tamayo, di mana dalam pasukan pemburu iblis ada orang yang memiliki pengetahuan tentang tubuh iblis dan farmakologi, yaitu Kocho Shinobu. Pihak pasukan pemburu iblis meminta Tamayo bekerja sama dalam memeriksa perubahan Nezuko bersama Kocho. Tamayo pun sangat terkejut ketika si gagak mengundangnya pergi menuju kediaman Ubuyashiki. Wanita itu sungguh tidak menyangka kalau iblis seperti dirinya malah diundang ke markas besar pasukan pemburu iblis.